Kita lanjut latihan kita pada latihan 2. Kita buka program Microsoft Excel 2007. Klik dua kali pada ikon Microsoft Office Excel 2007 yang ada di desktop. Klik tombol Microsoft Office, lalu klik ikon New untuk membuat lembar kerja yang baru. Klik pada Blank Workbook, lalu klik Create. Setelah lembar kerja baru terbuka, selanjutnya kita akan menambah sheet agar sheet kita menjadi 12. Klik Insert Worksheet yang ada pada sebelah kanan sheet 3. Oke. Klik sampai sheet 12. Oke. Setelah sheet kita menjadi 12, lalu kita berpindah ke sheet 1. Kita rename sheet 1 menjadi Januari. Tekan enter. Klik kanan pada sheet 2, lalu klik rename. Kita ganti Februari. Sampai Desember. Oke, setelah selesai sampai Desember, kita kembali pada sheet Januari. Oke. Lalu kita klik pada sheet Januari. Tekan tombol Shift, lalu klik sampai dengan sheet Desember. Perhatikan untuk memastikan bahwasannya semua sheet terpilih, maka warna sheet akan menjadi terang. Oke, kita kembali pada sheet Januari. Di sini kita akan mengetik pada sheet Januari. Letakkan pointer atau kursor pada sel A1. Lalu pada sel A1 kita ketikkan daftar kehadiran siswa kelas 1A. Pada sel A2 kita ketikkan tahun ajaran 2012-2013. Pada sel A3 kita ketik Yayasan Pendidikan Peduli Bangsa. Kita berpindah pada sel A6. Pada sel A6 kita ketikkan NO. Pada sel B6 kita ketikkan nomor induk. Pada sel C6 kita ketikkan nama siswa. Pada sel D6 kita ketikkan 1. Lalu pada sel E6 kita ketikkan 2. Di sini kita akan membuat hari 1 sampai dengan 31. Klik tahan pada sel D6, lalu geser sampai ke sel E6, lalu lepas. Geser kursor ke tanda kotak hitam ini sehingga pointer kita berubah menjadi bentuk seperti ini. Klik tahan, geser hingga membentuk angka 31. Oke, pada angka 31 kita lepas klik kita. Oke, sekarang telah terbentuk angka 1 sampai dengan 31 secara otomatis.
Oke, pada sel D5 kita ketikkan bulannya yaitu Januari, lalu tekan enter. Oke. Untuk memasukkan nomor induk dan nama siswa, kita menggunakan data pada file latihan 1. Untuk itu kita buka file latihan 1. Klik tombol Microsoft Office ini, lalu klik icon open. Kita cari file latihan 1, kemarin kita letakkan di folder D, di drive D. Lalu pada folder file latihan Excel 2007, klik 2 kali. Lalu klik pada latihan 1.xlsx. Klik open. Oke. Ini adalah data file latihan 1. Kita akan memasukkan nomor induk dan nama lengkap siswa. Klik tahan pada sel B6, lalu geser ke sel C6, lalu turun ke bawah sampai sel C15. Oke, lalu lepas klik. Klik kanan pada area yang terblok, lalu klik copy. Oke, sekarang kita kembali pada lembar kerja file yang kedua. Klik pada book 2. Oke. Lalu kita klik kanan di sini pada sel B7. Kita klik paste spesial. Oke, pada paste spesial ini kita hanya mau memasukkan nilainya saja, tidak ikut kotak-kotaknya. Maka kita klik value, lalu klik OK. Perhatikan nomor induk dan nama siswa telah masuk. Kita sesuaikan lebar kolomnya. Di antara kolom header B dan C, klik tahan geser ke kanan. Oke, nama siswa begitu juga. Di antara kolom header C dan D, klik tahan geser ke kanan. Oke. Lalu untuk nomor kita masukkan nomor 1, tekan enter. Pada sel A8 kita buat nomor 2. Lalu kita blok, klik tahan pada sel A7. Geser sampai sel A8. Lalu geser kursor kita sampai membentuk tanda seperti ini. Klik tahan, geser ke bawah. Oke, lalu lepas. Kita kecilkan sedikit. Agar supaya kolom tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 31 lebar kolomnya sama, maka caranya kita tentukan dulu besar kolom D, kita geser ke kiri. Oke, kira-kira segini. Sehingga nanti kolom D, E, F, G bentuknya sama. Maka caranya pada sel D6, kursor kita aktif pada sel D6. Lalu klik pada tab home, yaitu format. Klik kolom wide. Perhatikan di sini nilai kolom wide 3,14. Klik kanan. Lalu copy. Klik OK. Lalu kita kolom header D. Tahan, geser sampai kolom header AH. Lalu klik format. Klik kolom width. Oke, pada kolom width ini klik kanan. Lalu paste. Agar nilainya sama dengan yang tadi 3,14. Lalu klik OK. Perhatikan. Semua lebar kolom D, E, F sampai dengan AH itu sama. 3,14. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis-garis pada tabel ini. Untuk itu, untuk bulan ini kita klik tahan pada sel D5 sampai dengan sel AH. Sel AH5. Lalu klik merger and center. Oke. Lalu NO ini kita klik tahan pada sel A5 sampai dengan sel A6. Lalu kita klik merger and center.
Lalu kita pilih icon middle align. Oke, begitu juga nomor induk. Kita merger and center. Lalu kita klik icon middle align. Nama siswa begitu juga, agar posisinya di tengah. Kita klik merger and center. Lalu kita klik middle align. Langkah selanjutnya adalah klik tahan pada sel A5. Geser sampai dengan sel AH16. Pada area yang terblok kita klik kanan, lalu klik format cell. Oke. Pada kotak dialog format cell, klik border. Lalu kita klik outline, lalu kita klik inside. Lalu klik OK. Perhatikan sekarang tabel kita sudah dikasih garis. Lalu untuk judul kita buat hurufnya menjadi tebal. Jenis hurufnya kita ganti menjadi Arial. Lalu warna hurufnya kita ganti menjadi ini dark blue. Lalu warna selnya kita ganti menjadi yang agak halus sedikit, dark blue, teks 2 lighter 80%. Klik bebas. Untuk judul paling atas, kita klik dan tahan pada sel A1. Kita geser sampai AH1. Lalu kita klik merger and center. Begitu juga untuk sel A2. Lalu judul-judul kepala ini kita kasih menjadi huruf tebal. Dengan jenis huruf juga Arial. Ukuran hurufnya kita ganti menjadi 14. Untuk huruf-huruf yang ini juga kita ganti menjadi Arial. Klik dan tahan pada sel A7 sampai dengan sel C16. Lalu kita ganti ukuran hurufnya menjadi 11. Dan jenis hurufnya kita ganti menjadi Arial. Oke. Sedangkan untuk angka 1 sampai dengan angka 31, posisinya kita buat di tengah dari sel. Oke. Begitu juga isi selnya nanti akan dibuat di tengah. Klik dan tahan, blok. Lalu kita klik icon center. Oke. Lalu kita buat nama gurunya. Kita beralih pada file latihan 1 untuk kita kopikan pada sel H18. Klik tahan, geser sampai dengan sel H23. Lalu klik kanan, copy, kembali pada file kita, file kerja kita. Kita letakkan saja pada sel Y18. Klik kanan pada sel Y18. Di sini kita bisa pilih paste saja, tidak paste spesial karena tidak ada kotak. Perhatikan, sudah terpaste. Lalu pada sel A18 kita ketikkan keterangan. Pada sel H19 kita buat H sama dengan hadir, A sama dengan absen, I sama dengan izin, S sama dengan sakit. Oke. Perhatikan sekarang. Sekarang kita akan melihat pada sheet Februari, Maret, April, dan Mei. Oke, kita klik pada sheet Februari.
Perhatikan pada sheet Februari telah terbuat juga tabel seperti pada sheet Januari. Oke, kita di sini hanya mengganti bulannya saja. Akan kita ganti menjadi klik dua kali pada sel bulan. Kita ganti Februari. Tanpa kita harus mengetikkan seperti yang kita buat pada sheet Januari. Lalu kita ke Maret. Klik pada sheet Maret. Di sini masih Januari karena ini kopian dari Januari. Maka kita ke Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sekarang semua sheet sudah berubah. Lalu kita kembali pada sheet Januari, kita klik pada icon ini, lalu klik Januari. Oke. Dengan sangat mudah kita bisa membuat beberapa sheet dengan bentuk yang sama. Untuk memasukkan data yang sama, misal pada sel D7 ini akan berisi keterangan H yaitu hadir. Lalu pada sel F9 ini juga hadir, maka kita tekan tombol kontrol. Lalu kita klik pada sel yang akan dimasukkan sama datanya, misal seperti ini. Oke, lalu kita masukkan misalnya H, ketik H. Lalu tekan kontrol, lalu tekan enter. Maka dengan sendirinya, data-data yang sudah kita blok tadi akan diisi dengan data yang sama yang kita masukkan, yaitu huruf H. Saya ulangi sekali lagi, misalnya di sini, pada sel D10, kita klik, lalu tekan tombol kontrol, pada sel ini, H10, berikutnya, akan kita masukkan data yang sama. Oke, di sini akan kita masukkan huruf A, tekan huruf A, lalu tekan tombol kontrol, lalu tekan enter. Maka yang terblok tadi akan diisi dengan data yang sama, sehingga kita tidak memasukkannya manual satu-satu. Langkah selanjutnya adalah kita menyimpan file ini. Klik tombol Microsoft Office, lalu klik Save As. Oke, kita akan menyimpan pada format XLSX, yaitu Office 2007. Lalu kita klik tombol Tools untuk memproteksi file kita ini. Klik General Option. Pada file 1 kita membuat password to open. Sekarang kita akan membuat password to modify. Kita buat upocom. Lalu kita klik OK, maka akan ada perintah untuk memasukkan sekali lagi password yang kita buat pertama tadi. Harus sama. Di sini case sensitive, membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Upocom. Lalu klik OK.
Kita tentukan tempat penyimpanan kita di D pada folder latihan Excel 2007. Oke, nama filenya kita ganti jadi latihan 2. Latihan 2.xlsx. Oke, lalu kita klik save. Untuk memastikan apakah file ini telah tersimpan atau tidak, kita lihat pada title bar. Di sini telah dibuat nama filenya latihan 2.xlsx. Menandakan bahwasanya file ini telah disimpan. Lalu kita klik icon close yang di bawah untuk keluar dari Windows-nya. Oke. Kita klik juga close untuk latihan 1 yang pernah kita buka.